Namaku Manda, umurku 40 tahun. Aku tinggal di salah satu kota kecil di Jawa Tengah. Biarpun kota kecil, namun ramai dan padat penduduk. Suamiku namanya Mas Gunawan, umurnya 43 tahun. Dia bekerja sebagai manajer di perusahaan percetakan di kotaku. Aku mempunyai satu anak laki-laki bernama Rega dan sekarang kuliah di Jakarta. 3 bulan sekali dia pulang. Sedangkan aku ibu rumah tangga, tidak bekerja, hanya di rumah dan mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Oh ya, biarpun usiaku sudah 40 tahun, tapi wajahku masih cantik karena aku rajin perawatan di salon. Tubuhku padat, montok karena aku rajin olahraga. Terkadang kalau pas lagi arisan ibu-ibu RT, mereka pada kepo nanyain soal kecantikanku. Mereka juga pengen memiliki wajah cantik sepertiku. Selama ini keluargaku begitu harmonis, tidak ada masalah yang begitu berarti. Setiap ada masalah bisa kita selesaikan dengan kepala dingin. Jadi saat ini aku hanya tinggal berdua dengan suamiku Mas Gunawan, sedangkan Rega anakku ngekos di Jakarta. Namun hampir setiap hari aku telepon anakku Rega. Kalau pas lagi bener-bener kangen, kita video call. Untuk urusan ranjang, Mas Gunawan tidak sehebat yang dulu waktu awal-awal nikah. Sekarang baru sebentar sudah selesai. Aku yang tak bisa puas. Biasanya setelah melakukan itu, aku terusin sendiri, dibantu alat yang sudah aku beli. Di situ aku baru merasakan kenikmatan. Suatu hari, suamiku Mas Gunawan ditelepon teman lamanya dari luar kota. Katanya dia ada urusan kerja di kotaku. Karena lama tak bertemu, dia minta izin untuk menginap di rumahku 1 malam. Dan Mas Gunawan pun mengizinkan. Entah ketemu di mana, sore harinya Mas Gunawan pulang sudah bersama temannya itu. Kenalin mah, ini temanku, namanya Badrun. Malam ini dia mau nginap di sini, kata suamiku mengenalkan temannya. Aku pun berjabat tangan dengan dia. Kenalkan Mas, namaku Manda, kataku. Dia pun menjawab singkat, aku Badrun Mbak. Mas Badrun orangnya tinggi besar, badannya berotot, dan usianya sepantaran dengan Mas Gunawan suamiku. Mereka menuju ruang tamu. Aku ke dapur membuatkan minuman buat mereka. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol bertiga. Ternyata Mas Badrun orangnya baik, suka bercanda, dan lucu. Kami sampai tertawa lepas. Dan tak terasa waktu sudah agak petang. Mas Gunawan pun menunjukkan kamar tamu yang akan ditempati Mas Badrun. Kebetulan kamar itu kami khususkan untuk tamu. Waktu pun beranjak malam. Malam ini Mas Gunawan pas jadwal ronda di komplek kami. Kebetulan di tempat kami ronda masih berjalan dan diberi jadwal setiap orangnya.
Jam 9 malam Mas Gunawan pamit ke aku dan ke Mas Badrun untuk ronda. Jam 2 atau jam 3 biasanya baru pulang. Aku pun langsung masuk kamar dan tidur. Biasanya kalau lagi tidur aku cuma pakai pakaian yang tipis biar longgar. Tak lama aku pun terlelap. Tahu-tahu aku terjaga dan kaget. Di sampingku sudah ada Mas Badrun. Tangannya sudah meraba kemana-mana. "Mas, mau apa kamu, Mas?" kataku. "Aku tadi tak sengaja lihat kamu tidur hanya berpakaian seperti ini. Aku tergoda, Mbak," jawab Mas Badrun. Dia pun langsung menyerangku lagi. Aku coba menghindar, namun dia lebih bertenaga. Lama-lama aku malah terbawa perlakuan Mas Badrun. Dan Mas Badrun melakukan itu padaku. Aku jadi tak ingat suami dan anakku lagi. Aku merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dia perkasa sekali. Sudah lama aku tak merasakan sentuhan seperti ini. Setelah selesai, dia kembali ke kamarnya. Aku tidak bisa tidur lagi, masih terbayang-bayang keperkasaan Mas Badrun, hingga suamiku pulang dari ronda. Itulah sedikit kisahku. Sekali dalam hidupku bercumbu dengan laki-laki lain selain suamiku. Oke guys, itu tadi ya untuk cerita kali ini. Seperti biasanya habis cerita kita ke motor vlog. Ya, saya ada di Klaten. Ini daerah mana saya nggak tahu namanya ini. Ya, di kota. Ya, pasar Ngendi. Sebentar lagi nyampe pasar. Gimana kabarnya ini Mas Bro, Mbak Bro, dan semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya, tidak kurang suatu apapun. Dan terima kasih buat kamu yang sudah menyimak video dari kita. Oke. Untuk kali ini seperti biasanya saya dalam rangka menghantar pesanan Mas Bro, Mbak Bro. Ya, sambil motoran ngantar pesanan ngevlog lagi. Ya, kan begitu. Nanti pas longgar di rumah buat cerita. Ya pokoknya gimana supaya kamu bisa terhibur. Wah, kalau banyak yang nonton itu banyak lebih semangat. Buat videonya semangat gitu. Oh enggak yampret ini namanya ya, enggak yampret. Nah itu ada bangunan lawas ini, bangunan lawas salep ini. Nah, mungkin ini peninggalan zaman Belanda ini, bangunan lawas tuh. Banyak ya kalau peninggalan bangunan peninggalan zaman dahulu itu di sini ya banyak. Tapi ya banyak juga yang sudah termakan usia, karena ya memang termakan usia kan gitu. Bangunan kan ya juga ada usianya. Bisa ya seperti orang gitu. Bangunan itu seperti rumah ya, itu kalau nggak dirawat itu ya cepat rusak. Misalkan rumah
dibiarin nggak ada yang nempatin malah rusak biasanya. Tapi kalau ada yang nempatin itu apa namanya, dijaga, disapu, dibersihin gitu. Kalau ada yang nempatin kan gitu, dirawat istilahnya. Seperti halnya tubuh kita ini juga perlu perawatan. Kalau sakit ya diobatin, jangan didiemin. Itu ya guys ya, dijaga, olahraga terus, jangan lupa ya olahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi tinggi. Gizi 4 sehat 5 sempurna itu loh ya toh. Jangan banyakkan makanan instan, kan sekarang banyak ya makanan instan. Nggak usah banyak-banyak, atau lebih baik itu kembali ke alam ya, makan ya sayur, buah kayak gitu, itu akan lebih bagus ya untuk tubuh, kan nggak ada ini, nggak ada pengawet. Tapi ya sekarang buah sayur juga ini ya, kalau ada lahan itu lebih bagus lagi, sayurnya nanam sendiri. Itu lebih bagus. Kalau nanam sendiri kan tahu pakai obat apa enggak nanamnya atau gimana, kan sendiri kan tahu. Kan gitu guys. Ini sebentar lagi mau nyampe ini, mau nyampe yang saya tuju itu dusunnya Ngerundul, desanya Ngerundul. Nah itu depan itu ya, itu sudah masuk kampung yang saya tuju. Sudah beberapa kali saya mengantar ke sini, tapi kalau ngevlognya belum pernah ya. Di sini belum pernah. Loh, ini RW 8 Ngerundul itu di Tugu itu, saya masuk ke sini. Ya sudah, ini saya pamit ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah gabung, dan yang sudah subscribe terima kasih, yang belum ditunggu ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Perkenalkan, namaku Dewi, umurku 25 tahun. Aku dikaruniai wajah yang cantik, manis, dan ayu. Banyak sekali cowok yang sering menggodaku kala aku lagi jalan keluar. Mereka ingin menjadi pacarku. Namun aku agak sedikit jual mahal, karena memang aku harus selektif untuk mencari pacar, apalagi untuk pasangan hidup. Hingga akhirnya aku ketemu Mas Irfan, pria tampan dan maco yang membuatku jatuh hati. Aku sendiri juga tidak tahu kenapa aku bisa jatuh cinta pada Mas Irfan, padahal banyak cowok lain yang lebih segalanya dari dia. Singkat cerita, aku pun menikah dengan Mas Irfan. Acara diadakan sangat meriah. Banyak sekali tamu undangan yang hadir. Kami juga nanggap orkes untuk memeriahkan acara pernikahan kami. Kami sangat terkesan dengan acara itu. Setelah menikah, aku diajak ikut tinggal di rumah Mas Irfan, namun tidak di rumah sendiri, melainkan tinggal serumah dengan bapak ibu Mas Irfan.
karena Mas Irfan anak tunggal tidak dibolehkan untuk tinggal di rumah yang beda. Di awal-awal pernikahanku dengan Mas Irfan berjalan harmonis tanpa ada masalah sedikit pun. Bapak ibu mertua juga baik padaku. Tinggal satu rumah bersama mereka sangatlah menyenangkan, karena aku bisa belajar banyak hal darinya, terutama belajar menjadi wanita yang dewasa. Namun terkadang aku merasa hampa, merasa kesepian, karena memiliki suami tapi serasa tidak punya. Karena lama-kelamaan Mas Irfan selalu sibuk dengan pekerjaannya, padahal aku sangat ingin dimanja oleh dia. Bahkan karena kesibukannya membuat aku merasa hampa dan kesepian. Suamiku sudah jarang kasih jatah, beda seperti yang dulu pada awal menikah. Namun karena kesibukannya sudah merubah segalanya. Memang secara materi aku juga butuh, tapi ada hal yang lebih aku butuhkan, yaitu sebuah keharmonisan rumah tangga. Aku pun sama seperti wanita yang lain, ingin selalu dimanja dan diberikan itu, bukan cuman materi. Singkat cerita, saat itu aku sedang membaca buku tentang keharmonisan rumah tangga di dalam kamar, ketika suami tidak ada di rumah. Lalu bapak mertuaku mengetuk pintu kamar dan mengajakku untuk makan malam, karena dari siang aku tidak terlihat keluar dari kamar. Lalu bapak mertua membuka pintu kamar dan melihatku lagi membaca buku tentang keharmonisan berumah tangga. Bapak mertua mengira aku baca buku itu karena rumah tanggaku kurang harmonis. Dia bertanya kepadaku, kenapa aku membaca buku itu? Aku cuman baca-baca aja dan ingin belajar menjadi istri yang baik untuk suami. Bapak mertua cuman bilang, oh begitu. Lalu mengajakku untuk makan malam bersama di ruang makan. Aku taruh buku itu dan langsung keluar dari kamar untuk makan malam. Mereka bertanya, suami kamu kemana? Dia lagi keluar, ada urusan pekerjaan, mungkin sebentar lagi pulang pak bu, jawabku pada mereka. Makan malam itu aku rasa agak sedikit aneh, karena di sebelahku tidak ada suami. Biasanya kalau makan malam itu selalu berempat. Mungkin karena aku sedikit murung, lalu aku ditanya sama ibu mertua, kenapa kamu murung nak? Aku pun menjawab, aku tidak apa-apa bu, mungkin cuman kurang enak badan aja. Oh, apa kamu sedang hamil? Tanyanya lagi. Enggak bu, tadi hanya masuk angin aja, jawabku. Oh, ibu kira kamu hamil. Lalu ia bertanya lagi, kapan ibu dikasih cucu sama kalian? Aku pun menjawab, sabar aja bu, lagi berusaha, doakan saja. Iya, ibu selalu mendoakan kalian. Aku selesai makan terlebih dahulu. Lalu aku bawa piring yang kotor ke dapur, lalu mencucinya, dan sambil membersihkan sisa bekas makan malam. Setelah semuanya beres, aku kembali lagi ke dalam kamar dan melanjutkan membaca buku yang tadi.
Aku mempelajari dan memahami buku itu, dan aku juga mengikuti bacaan buku itu. Lalu aku ganti baju yang sedikit longgar dan tipis, karena jika nanti suami pulang dia melihatku, siapa tahu dia ingin itu bersamaku. Karena sebelumnya aku belum pernah seperti ini, cuman karena aku mengikuti buku yang barusan aku baca. Karena lama menunggu suami pulang, aku sampai ketiduran, dan aku tidur sangat nyenyak sekali. Sampai tak terasa ada sesuatu yang masuk ke dalam. Karena aku sangat mengantuk, aku kira aku lagi bermimpi. Karena itu terasa besar sekali, hingga aku jadi kayak terbang melayang dengan mata tertutup. Tanpa sadar, aku nggak mau membuka mata, karena aku mengikuti apa yang ada di buku yang aku baca. Aku hanya berpikir kalau suamiku pulang dan langsung memberikan itu kepadaku. Jadi aku berpikir kalau baca buku itu ada benarnya dan tidak sia-sia. Aku terus merasakan apa yang aku rasa. Beberapa menit kemudian, aku membuka mata. Aku pun kaget setengah mati. Ternyata yang aku lihat bukan suamiku, tapi bapak mertuaku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah terjadi. Aku hanya bisa pasrah dengan rasa kesal bercampur nyaman. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri kalau apa yang dilakukan bapak mertua sungguh sangat luar biasa. Belum pernah aku merasakan hal yang seperti itu sebelumnya. Karena biasanya Mas Irfan cuman sebentar. Aku jengkel, tapi aku juga berharap suatu saat nanti bapak mertuaku mengulangi lagi apa yang barusan terjadi.